teologia penginjilan, lalu kita belajar selanjutnya pola umum penginjilan, lalu minggu atau Senin yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menginjili orang yang sakit dan juga takut mati. Nah, malam ini yang akan kita pelajari adalah pertama bagaimana menginjili pluralitas agama, dan yang kedua bagaimana menginjili Kristen KTP. Nah, pertama dulu kita mau mempelajari bagaimana menginjili pluralitas agama. Pluralitas artinya orang-orang yang percaya bahwa semua agama bisa membawa ke surga. Atau orang yang percaya bahwa semua agama itu baik, sama, tujuannya hanya satu, kepada Tuhan Allah. Jadi mau agama Kristen kah kamu, mau agama Islam kah kamu, mau agama Hindu, Buddha, Konghucu, mereka mengatakan tidak masalah. Karena semua agama sama, tujuannya bisa membawa ke surga. Nah, itulah arti daripada pluralitas agama, dari kata plural, banyak. Jadi tidak hanya melalui satu kepercayaan saja, tapi mereka mengatakan bisa di agama ini, bisa di agama itu, dan sebagainya. Bisa masuk ke surga. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, bagaimana caranya kita menginjili? Ini adalah sebuah tantangan dan juga sebuah kesulitan bagi kita. Kenapa? Karena kita mau beritakan bagaimanapun tentang kekristenan, dia akan merasa, semua agama sama kok. Dia merasa tidak masalah dia di agamanya, karena dia percaya itu bisa juga membawa ke surga. Saya ada beberapa kali penginjilan ya, dan secara khusus ketika kami bersama Diakon Jonitan, contohnya di penginjilan keluarga ya beberapa waktu yang lalu ya, ke keluarganya Diakon Jonitan. Dan dia bilang, ya oke. Lalu akhirnya dia bilang, tapi semuanya sama kok. Semuanya bisa membawa ke surga. Semuanya baik kok. Hanya, sering mereka mengatakan, hanya masalahnya adalah jodoh atau tidak jodoh. Ya kan? Sering kita dengar mereka bilang, yang penting jodoh. Nah, kalau memang kekristenan belum jodoh ya belum bisa dipaksa. Jadi seolah-olah agama itu cocok jodoh atau tidak jodoh. Ya, jadi itu sering kita dengar dari orang-orang yang pluralitas agama ini. Nah, untuk orang ini, bagaimana caranya kita bisa menginjili? Poinnya adalah kita harus tekankan bahwa hanya ada satu jalan ke surga. Itu yang harus kita tekankan dalam penginjilan ini. Kita harus benar-benar menutup pandangannya selama ini yang dia pikir bahwa semua agama bisa masuk ke surga. Kita harus kasih tahu dengan tegas bahwa hanya ada satu jalan untuk bisa masuk ke surga. Nah, oleh karena itu, kita harus memulai langkah pertama, yaitu memberitahu bahwa hanya ada satu pengantara masuk ke surga. Bisa bantu diklik langsung? Ya, di situ dikatakan, kita sampaikan bahwa hanya ada satu Allah dan satu juga pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus bicara bahwa Allah itu hanya satu. Ya, kita memulainya mengatakan, menurut kamu Allah itu banyak atau tidak? Dan kita kasih tahu Allah itu sesungguhnya hanya satu. Pencipta segala sesuatu ini, termasuk kita manusia, kita sampaikan bahwa dia hanyalah satu. Atau Allah itu hanyalah satu. Dan karena dia satu, maka kita sampaikan juga pengantara ataupun jalan untuk pergi kepada Tuhan Allah ini juga hanya satu. Allah itu hanya satu, maka jalan juga untuk pergi kepada Tuhan Allah ini hanya satu. Tidak mungkin banyak. Karena kalau banyak, itu bisa berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain. Tuhan tidak mungkin banyak kehendak yang berbeda-beda.
Dia hanya punya satu kehendak. Hanya satu cara, jalan yang dia tetapkan agar kita bisa pergi kepadanya. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi kita tegaskan kepada orang ini bahwa Allah itu hanya satu, dan pandangan Bapa yang selama ini berpikir bahwa banyak cara untuk pergi kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena Allah itu hanya satu, maka tentunya juga hanya ada satu jalan pengantara bagi kita agar kita bisa sampai kepada Tuhan Allah ini. Lalu kita kasih tahu kepada dia dasar firman Tuhan. Kita mengatakan firman Tuhan yang adalah kebenaran memberitahu kepada kita di 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Nah, di situ dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, Esa itu artinya satu. Tidak banyak atau plural. Allah itu tidak banyak, tidak dua, tidak tiga, dan selanjutnya. Tapi Allah itu Esa. Maka Esa pula satu juga yang menjadi pengantara antara Tuhan Allah dengan manusia. Satu pengantaranya atau satu jalannya antara manusia dengan pribadi Tuhan Allah kita. Dan dikatakan di situ, siapa pengantara itu? Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita temukan. Jadi kita kasih tahu sama dia. Kita harus tahu siapa pengantara itu. Karena dikatakan hanya ada satu pengantara. Maka kita harus tahu siapa pengantara itu. Jadi buat dia penasaran. Siapa pengantara itu? Barulah kita kasih tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi langkah pertama ini, saudara-saudara, ya kita harus kasih tahu kepada dia atau tegaskan kepada orang ini bahwa hanya ada satu Allah dan tidak banyak jalan atau pengantara bagi kita antara manusia dengan Tuhan Allah. Hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi untuk orang-orang pluralitas agama ini, memang yang harus kita benar-benar sentuh itu adalah pemikirannya yang selama ini yang mengatakan banyak cara untuk masuk ke surga. Nah, kita harus benar-benar tutup pandangan seperti demikian. Nah, tentunya bukan hanya secara kita sampaikan secara teori Bapak Ibu. Tapi saya selalu katakan kepada kita dalam penginjilan itu ekspresi harus kita tunjukkan benar-benar. Jangan kita datang kepada orang itu seperti hanya berpidato atau hanya sekedar sharing informasi. Jadi dia tidak melihat kita ini benar-benar ada suatu desakan, suatu dorongan supaya orang ini bisa tertarik ikut. Jadi jangan kita menunjukkan ekspresi hanya satu pengantara dan menurut firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus benar-benar menunjukkan ekspresi kita bagaimana kita benar-benar menyampaikan kebenaran itu dan berusaha mengharapkan agar dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tentunya orang ini bisa menerima, bisa percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kita tidak bisa sangkal. Karena Roh Kudus lain bisa mempertobatkan orang. Tapi maksud saya adalah bagian kita yang memberitakan, kita lakukan dengan usaha, dengan maksimal. Dan biarlah selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan agar orang ini bisa percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita sampaikan hanya ada satu pengantara. Lalu langkah kedua,
kita sampaikan bahwa supaya kita bisa masuk surga, maka jalan satu-satunya untuk pergi ke surga itu, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Di situ dikatakan, tidak banyak jalan sampai kepada Bapa atau masuk surga. Hanya ada satu-satunya jalan bagi manusia untuk sampai kepada Bapa atau masuk surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan seperti pandangan orang di luar sana, banyak jalan pergi ke Roma. Itu bukan seperti demikian. Kita kasih tahu, kalau kita ingin pergi ke surga, ke tempat yang bahagia, yang dimana pencipta kita ada di sana, dan kita berada di sana dengan penuh sukacita. Caranya yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kita kutip satu ayat firman Tuhan kepada orang ini, kita katakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Jadi bukan kita Kristen yang mengatakan. Bukan orang-orang yang mengatakan bahwa hanya ada satu jalan pergi ke surga. Tapi Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa satu jalan masuk ke surga, maka tidak ada dasar kita. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia di sini dikatakan di Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah perbedaan pemimpin-pemimpin agama lain dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mengklaim bahwa hanya melalui Dia kita ini bisa masuk ke surga. Kalau Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya jalan masuk ke surga, tidak mungkin Dia berani mengatakan demikian. Tidak mungkin. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar kalau seandainya Tuhan Yesus bukan satu-satunya jalan masuk ke surga. Dan bukan karangan orang Kristen mengatakan hanya Tuhan Yesus bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Jadi kita harus benar-benar kasih tahu sama dia bahwa ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengatakan sendiri. Dialah jalan. Jalan itu maksudnya apa? Jalan masuk ke surga, pergi kepada Bapa. Dan kebenaran. Kebenaran itu segala pengajaran tentang Tuhan Allah. Kita tidak bisa menemukan kebenaran tentang Tuhan di luar Tuhan Yesus. Semuanya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Termasuk bagaimana cara supaya kita bisa pergi kepada Dia. Pengajaran yang benar tentang jalan pergi kepada Dia itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Lalu di sini dikatakan dan hidup, sumber kehidupan. Kita ini tidak memiliki sumber kehidupan. Kita akan mati. Sumber kehidupan kita itu Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah hidup kita. Kalau kita ikut Dia. Dan yang paling penting, ini di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita kasih tahu sama orang itu. Tidak seorang pun. Artinya apa? Mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir. Ini selingan saja kadang orang yang sebelah, yang mereka memplesetkan ayat ini. Mereka mengatakan, maksud Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya adalah pada zaman Dia. Karena mereka percaya Dia hanya nabi. Jadi mereka bilang, ya pada saat itu hanya Dia nabi. Jadi pada zaman Dia. Tapi bukan itu maksud daripada ayat ini. Dikatakan di sini, tidak ada seorang pun. Artinya apa? Tak ada satupun manusia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir dan tidak ke zaman. Mau siapapun dia. Mau Nabi Musa kah, Nabi Elia kah, atau siapapun. Semuanya bisa masuk ke surga. Itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kita kasih tahu kepada orang ini, kita
Sesungguhnya tak bisa pergi kepada Tuhan Allah kalau kita itu di luar Tuhan Yesus. Kita walaupun berpikir, saya bisa pergi kepada Tuhan dengan kepercayaan saya sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan usaha saya sendiri. Tapi kita kasih tahu ini adalah perkataan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan Yesus, melalui dialah kita bisa sampai kepada Tuhan. Nah jadi, di sini Bapak Ibu kita harus benar-benar menekankan bahwa pemahaman pluralitas itu adalah sesuatu yang keliru. Kita benar-benar bantu dia agar dia bisa mengerti bahwa ternyata hanya ada satu jalan pergi ke surga. Tadi kita mulai bahwa hanya ada satu Allah, satu pengantar. Lalu di sini Tuhan Yesus sendiri mengklaim bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi orang ini, dia benar-benar memiliki suatu pengetahuan dari perkataan kita bahwa, di sini tegas sekali bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan masuk ke surga. Nah jadi ketika kita sudah menyampaikan hal itu Bapak Ibu, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah barulah kita mengarahkan dia. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mendengar sekarang bahwa hanya ada satu jalan masuk ke surga yaitu melalui Tuhan Yesus. Maka bagaimana cara kita Bapak Ibu agar kita bisa nantinya melalui Tuhan Yesus kita bisa pergi ke surga? Bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Bagaimana sikap kita setelah mendengarkan bahwa hanya ada satu jalan masuk ke surga? Itu melalui Tuhan Yesus. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita baru sadarkan dia. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan kita bisa memberikan dia contoh yang dosa yang dilakukan secara umum. Ya. Dan di situ kita katakan, ya misalnya kita pernah berbohong, melawan orang tua, ini hanyalah contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kasih dia contoh. Dan kasih tahu bukan hanya saudara, tetapi saya juga. Kita semua manusia adalah orang berdosa. Pada umumnya, mau siapapun agamanya, itu tak bisa sangkal bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Pada umumnya. Banyak saya ketemu sama seseorang untuk penginjilan. Ketika kita berbicara tentang dosa, ya dia juga mengakui dosa walaupun dia kepercayaan yang lain. Dan memang dalam hidup terbukti fakta ada melakukan perbuatan dosa. Jadi kita harus sadarkan dia. Ya, kita mengatakan kita harus tahu dulu siapa diri kita ini. Ya, kita ini adalah orang berdosa. Dan apa akibat daripada dosa kita? Nah, kita kasih tahu sama dia. Setelah kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa, kita ini orang berdosa, maka apa yang akan kita dapatkan? Apa akibat daripada perbuatan dosa kita? Nah, firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus kasih tahu, upah dosa ialah maut, kebinasaan. Di dunia ini mungkin kita belum menerima hukuman Tuhan. Tapi nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, manusia akan tinggalkan dunia. Kita akan bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta kita itu. Dan Tuhan yang suci, yang kudus, dan yang adil, dia tidak akan sekali membiarkan kita, melepaskan kita begitu saja dari segala perbuatan dosa kita selama di dunia. Tuhan akan memberikan ganjaran, hukuman bagi kita. Sama seperti seorang anak ketika melakukan kesalahan, orang tuanya pasti hukum. Demikian juga Tuhan, apalagi Tuhan yang sifatnya suci, kudus. Jadi kita kasih tahu bahwa ada akibat daripada dosa kita, yaitu penghukuman yang kekal di dalam neraka. Nah, jadi setelah kita kasih tahu bahwa kita akan dihukum karena dosa,
barulah kita arahkan dia. Tidak usah takut. Walaupun kita ini memang sudah berdosa dan kita pasti dihukum, tapi tidak usah takut. Ada jalan keluar, ada pengharapan dari Tuhan pencipta kita ini. Dia mengasihi kita. Sesungguhnya dia tidak mau menghukum kita. Dia begitu sayang sama kita. Dan dia berikan jalan keluar bagi kita. Di langkah keempat, kita arahkan dia tentang kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi bapak atau ibu atau saudara. Tuhan tidak mau saudara itu menderita nantinya setelah meninggal. Tuhan mau saudara nanti ketika meninggalkan dunia ini bisa juga berada di tempat yang bahagia. Tuhan sayang kepada saudara. Jadi orang ini akan merasa, wah ya ternyata Tuhan itu juga penuh kasih, penuh belas kasihan. Nah, di sini kita kasih tahu firman Tuhan yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu mengasihi kita, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kita? Di sini dikatakan Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini. Jadi kita benar-benar kasih tahu berita sukacita ini, bagaimana Tuhan mengasihi orang ini, dan apa yang dilakukan Tuhan, yaitu mengutus juru selamat, yaitu Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia. Kita kasih tahu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Ini bukan cerita dongeng, ini fakta, sejarah, bagaimana Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dosa kita itu diampuni, kita tidak usah dihukum. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia berada di dunia. Nah ini yang harus kita tekankan ya ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kita tidak hanya sampaikan Tuhan Yesus datang ke dunia, lalu sudah selesai ceritanya. Kita kasih tahu, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, saudara? Sehingga kita ini memperoleh pengampunan dosa dan kita tidak akan dihukum, sebaliknya kita akan pergi ke surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai jaminan bagi kita bahwa kita kalau ikut Dia, kita tidak akan dihukum, tapi kita akan pergi ke surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Jadi kita harus tekankan karya daripada Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus bagi kita orang berdosa. Nah, kita katakan di langkah yang kelima, Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Di situ dikatakan Tuhan Yesus anak Allah datang ke dunia menggantikan kita untuk menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Nah, jadi Tuhan Yesus di akhir hidupnya, dia menyerahkan diri, menderita, dianiaya, dan juga mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita dari penghukuman. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia terhadap hukum Taurat. Jadi kita harusnya dikutuk, yang dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mengasihi saudara, saya, kita orang berdosa, Tuhan begitu sayang, makanya Dia menggantikan kita dari hukuman, Dia mati bagi kita. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi karena kita yang berdosa, Dia mau tanggung hukuman kita. Kita kasih tahu bagaimana Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Dia benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya. Sudah dicambuk berkali-kali, ditusuk, lalu dipaku, lalu ditusuk lagi lambungnya sampai dia mati, benar-benar menderita dan mati, memberikan nyawanya bagi kita. Jadi waktu Tuhan Yesus telah menggantikan kita kasih tahu sama orang ini. Waktu Tuhan Yesus telah menggantikan kita dari hukuman, maka otomatis kita ini bebas. Kita tidak akan dituntut lagi dari hukuman akan dosa. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita.
Dia telah menanggung semua hukuman kita, kutukan itu. Supaya kita ini bebas, tidak usah dikutuk lagi, tidak usah binasa lagi karena dosa. Jadi bagaimana kita kasih tahu sama orang ini bahwa sesungguhnya kamu tidak akan menanggung hukuman dosa kamu lagi karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga kita ini pasti ada jaminan kita bisa masuk ke surga. Ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai orang berdosa. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka otomatis kita dianggap sebagai orang benar. Seolah-olah tidak punya dosa. Karena Tuhan telah menanggung dosa kita. Jadi kita kasih tahu kepada orang ini, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu yang harus kita kasih tahu. Jadi jangan sekedar itu seperti hanya cerita orang Kristen, Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Jadi seperti dia tidak mendapat faedah daripada kematian Tuhan Yesus itu. Jadi Bapak Ibu dalam hal menyinggung Tuhan Yesus mati, kita harus tekankan bagaimana Tuhan menanggung hukuman kita, menggantikan kita. Jadi kita tidak usah tanggung hukuman kita. Jadi orang ini merasakan bahwa ternyata ya ada pengharapan. Saya tidak usah tanggung hukuman saya. Ada yang menggantikan saya, Tuhan Yesus Kristus. Kita kutip ayat firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi kita kasih tahu firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus Kristus telah mati 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dia mati di atas kayu salib. Sekali saja, tapi untuk semua dosa kita. Apapun jenis dosa kita. Mau dosa yang separah apapun, yang menurut pandangan manusia, seberat apapun kejahatan kita, bagaimanapun background kita sebelumnya, begitu buruk, Tuhan telah mati menggantikan kita dari penghukuman tersebut. Makanya di sini dikatakan, segala dosa kita. Jadi kalau ada kita kasih tahu sama orang ini, kalau memang saudara ada merasa selama ini saya ada berbuat jahat yang menurut manusia tidak bisa diampuni, kita kasih tahu sesungguhnya Tuhan telah mati untuk semua dosa kita, apapun jenis dosa kita. Jadi bisa terhapuskan. Tidak ada yang tidak bisa terhapuskan. Semua bisa terhapuskan. Jadi kita tekankan bagaimana Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang keenam. Setelah Tuhan Yesus mati bagi kita, itu tidak selesai ceritanya. Kita kasih tahu, lalu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus selanjutnya? Tuhan Yesus tidak mati dikuburkan sudah selesai seperti para pemimpin agama lain. Karena ini adalah konteksnya pluralitas agama. Orang ini yang percaya pluralitas, kita bilang itu tidak seperti pemimpin agama lain. Semua pemimpin agama lain atau rohani yang menurut agama lain, itu semua hidup mati tidak bangkit-bangkit lagi. Tidak bisa menang atas kematian. Itu menunjukkan bahwa orang itu orang berdosa dan tak berdaya. Karena mati tak bangkit-bangkit lagi, tak bisa mengalahkan kematian. Tak berdaya, manusia berdosa. Tapi kita kasih tahu, Tuhan Yesus beda. Inilah perbedaannya. Kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus? Karena dia mati bagi kita. Dan dia bangkit kembali. Nah, ini yang harus kita kasih tahu perbedaannya. Tuhan Yesus dengan yang lain. Dikatakan sini, Tuhan Yesus selain mati bagi kita, ia juga bangkit kembali, mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dia bangkit kembali, hidup kembali dengan tubuh yang mulia, dan dikatakan dia hidup selama-lamanya, tidak lagi mati. Beda dengan Lazarus contohnya. Lazarus pernah dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tapi setelah itu berapa lama kemudian dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus waktu dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Kematian tidak berkuasa lagi terhadap dia. Dia benar-benar mengalahkan kematian selamanya. Dia hidup selama-lamanya. Nah, jadi kita kasih tahu inilah perbedaan Tuhan Yesus dengan yang lain. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus.
Inilah alasan kenapa harus kita ikut Tuhan Yesus saja, bukan yang lain. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia mati dan bangkit kembali hidup selama-lamanya. Siapa tokoh agama lain yang dimana dia hidup, bangkit lalu hidup selama-lamanya? Tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Di orang ini benar-benar kita harus ya tunjukkan ya perbedaan spesialnya Tuhan Yesus itu dibandingkan yang lain. Sehingga orang ini melihat ini adalah sesuatu yang beda. Ini benar-benar ya membuat hatinya, wah, ternyata Tuhan Yesus itu bukan seperti yang lain. Tuhan Yesus itu dia mati tapi bangkit kembali. Jadi orang ini akan sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang istimewa, berbeda daripada agama-agama lain, tokoh-tokoh agama lain. Inilah sesungguhnya Bapak Ibu, ya, baik dalam pelajaran katekisasi. Itulah perbedaan kita antara Kristen dengan agama lain. Salah satunya, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu perbedaannya, salah satunya. Yang tidak dimiliki oleh agama lain. Yang tidak dilakukan oleh tokoh agama lain. Hanya Tuhan Yesus. Makanya kita ini, dalam segi apapun, kita ini unggul, istimewa. Dan ini harusnya berita yang paling yang kita dengan dorongan kita harus pergi beritakan. Karena kita satu-satunya yang beda loh. Yang memberikan pengharapan bagi kita. Jadi kepada orang yang kita Injil ini, kita benar-benar yakinkan dia, mengerti bahwa Tuhan Yesus itu, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 20, kita kutip sama di ayat firman Tuhan, di situ dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung artinya yang pertama bangkit dan hidup selama-lamanya. Memang ada banyak orang sebelumnya, ada beberapa orang yang sebelumnya yang bangkit, tapi tidak hidup selama-lamanya, mati lagi. Makanya Tuhan Yesus dikatakan bangkit sebagai yang sulung. Kenapa? Karena dia bangkit, tapi hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Dan nanti kita, anak-anak Tuhan, juga akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Tapi yang pertama-tama itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tekankan ini adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya dan dia mengalahkan kematian. Kalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan kematian, kenapa kita ragu? Kita harus percaya bahwa dia bisa mengalahkan kematian, itu berarti dia juga bisa memberikan kita kehidupan. Ya. Nah, lalu kita kasih tahu sama dia, karena Tuhan Yesus telah bangkit, telah hidup selama-lamanya. Maka harusnya kita harus datang kepada dia. Kita harus percaya kepada dia. Kita harus ikut dia. Di langkah ke-7 dikatakan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan hanya kepada dia kita serahkan hidup kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jadi kita bawa dia untuk datang, menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita katakan hati kita harus menerima Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh menerima dia dan mau mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena memang itu adalah fakta. Jadi kita kasih tahu sama orang ini, jangan lagi kita memiliki perasaan menolak. Jangan lagi kita mengeraskan hati. Jangan lagi kita abaikan. Jangan kita pikir, ya oke, Tuhan Yesus begitu ceritanya, ya sudah. Biasa saja. Kita kasih tahu sama dia, sikap kita jangan seperti menyepelekan. Jangan kita tolak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus terima Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, kita kutip sama dia di Yohanes pasal 6 ayat 40. Di situ dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada hari kiamat.
Jadi kita tegaskan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan orang Kristen loh. Kadang-kadang di YouTube saya ada beberapa kali dengar. Mereka bilang, kenapa kamu yakin ikut Tuhan Yesus masuk surga? Memangnya kamu panitia surga. Pernah tak kalian dengar begitu? Adalah bahkan artis-artis terkenal. Kristen ini janganlah kita sok-sokan, kita bukan panitia surga yang bisa, siapa yang bisa ke surga, pergi surga, seolah kita yang ngatur surga. Saudara-saudara, kita harus tegaskan sama orang yang kita injili. Bukan kita yang kasih tahu. Bukan orang Kristen yang karang. Bukan orang Kristen yang jamin untuk kamu masuk surga. Tapi Tuhan Yesus sendiri, kita kasih tahu apa kata Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus, apa yang akan kita dapatkan? Beroleh hidup yang kekal. Bukan Tuhan Yesus mengatakan mudah-mudahan, tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu maksudnya apa? Setelah kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan pergi ke surga. Ke tempat yang bahagia, bukan lagi ke tempat penghukuman. Itulah hidup yang kekal, di mana roh kita akan pergi ke surga, dan nanti di akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membangkitkan kita kembali. Kita tidak mati selama-lamanya. Roh kita yang bersama dengan Tuhan Yesus di surga akan menyatu dengan tubuh yang baru. Dengan ajaib Tuhan bangkitkan dan kita akan memiliki tubuh yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia dikatakan tubuh yang rohania. Yang dimana tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak dibatasi oleh waktu. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi tekankan, inilah yang kita dapatkan kalau kita ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mengatakannya, bukan saya. Kita kasih tahu sama orang ini, kalau saya mengatakan, bolehlah kamu gak usah percaya. Atau pendeta kita yang dari buah pikiran pendeta untuk mengatakan ini kamu masuk surga ikut Tuhan Yesus. Gak usah percaya karena manusia biasa. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan bukan para nabi, bukan para nabi yang lain yang mengatakan, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu masuk surga. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa, Dia tidak mengatakan, kalau kamu ikut saya pasti masuk surga. Hanya orang lain yang mengatakan demikian. Kita kan masih bisa ragu kan? Apakah Tuhan Yesus ada mengatakan demikian? Ini kan para nabi orang lain. Apa perkataan Tuhan Yesus? Ada tak Dia mengatakan sendiri, kalau kamu percaya kepada aku, kamu masuk surga? Ada Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi tidak usah kita ragu. Nah, jadi untuk orang yang pluralitas agama ini yang kita sampaikan Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita kasih tahu, ya, hanya ada satu Allah dan satu pengantara. Dan Tuhan Yesus mengakui sendiri bahwa Dia satu-satunya jalan ke surga. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, kita harus sadar kita ini orang berdosa dan pasti dihukum. Namun Tuhan memberikan pengharapan, Dia mengasihi kita. Dia mengutus juru selamat, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan Tuhan Yesus mati bagi kita, menggantikan kita dari penghukuman akan dosa. Lalu Tuhan Yesus bangkit kembali, hidup selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita percaya menerima Dia, kita akan diampuni, kita akan beroleh hidup yang kekal, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman, hidup selama-lamanya. Nah, itu adalah secara ringkas. Nah, jadi untuk pluralitas agama ini, yang harus kita tekankan baik-baik bahwa tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Dan benar-benar dalam pemberitaan Injil kita, Bapak Ibu, semaksimal mungkin, usahakan, tonjolkan spesialnya Tuhan Yesus itu. Yang membedakannya dengan agama lain. Itu harus kita tonjolkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai orang yang mendengarkan Injil itu, yang pluralitas agama, orang itu, dia merasa, setelah saya dengar sama aja kok. Jangan sampai dia berpikir seperti demikian kesimpulannya. Jadi usahakan dalam menginjili pluralitas agama, tonjolkan perbedaan Tuhan Yesus itu loh dengan yang lain. Dan penegasan bahwa Dia satu-satunya jalan ke surga. Oke, saya rasa itu poinnya dalam menginjili pluralitas agama. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dalam poin pertama ini. Yang kedua, kita lanjutkan bagaimana cara menginjili Kristen KTP. Nah, ini sebuah tantangan juga dan sebuah kesulitan. Selain pluralitas agama tadi, ini juga sebuah tantangan atau kesulitan yang besar yang kita hadapi dalam menginjili Kristen KTP. Kenapa? Karena dia mengaku Kristen.
Ya kan? Dan dia merasa Kristen. Belum lagi kalau dia serang kita, kamu mau injili saya Kristen kok. Nah, kamu mau ceritakan kepada dia gimana? Jadi sulit. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga dia bisa sadar. Dan dengan pertolongan Roh Kudus supaya dia bisa bertobat. Ya, itu adalah pengharapan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dalam menginjili Kristen KTP ini, Bapak Ibu? Yang pertama dulu, selalu kita mulai dengan bertanya. Ya, apakah kamu tahu kalau kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu, kita diselamatkan? Apakah kamu yakin kamu akan diselamatkan? Kristen KTP, pada dasarnya, pada umumnya, tidak akan berani mengatakan, saya pasti masuk surga. Kenapa? Karena secara hati nurani, dia akan langsung connect, mengevaluasi dirinya. Bagaimana hidupnya selama ini? Kalau dia tidak datang ibadah, ya kan? Tidak peduli tentang hukum Tuhan, hanya namanya Kristen saja. Tapi dia sesungguhnya tidak ada tertarik mau datang kepada Tuhan. Jadi waktu kita tanya sama dia, oke, kamu Kristen. Tapi apakah kamu yakin kamu selamat? Kalau seandainya kita ini dipanggil Tuhan sekarang, contohnya, kamu yakin tidak kamu selamat? Pasti masuk surga. Pada dasarnya, orang yang Kristen KTP, dia tidak akan berani mengaku. Kenapa? Karena dia langsung evaluasi dirinya. Nah, kita katakan sama dia, firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sebagai dasar kita. Di situ dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita kasih tahu, kamu tahu tidak? Kalau kita ini mengatakan Kristen, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, kita ini harusnya tidak bimbang untuk masuk surga. Tidak ragu. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dikatakan, kita ini memiliki hidup yang kekal. Jadi kita harusnya tidak ragu, tidak usah bimbang. Kamu tahu tidak bahwa kita, kalau sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita pasti masuk surga. Kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau dia ragu, nah itu berarti orang ini kan secara tidak langsung dia menyadari bahwa dirinya selama ini tidak sungguh-sungguh percaya. Kita tanya sama dia. Jadi kalau kamu ragu, pertanyaannya adalah, apakah kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan, ikut Tuhan Yesus? Jadi setelah kita kasih tahu sama dia, apakah kamu yakin keselamatan kamu? Lalu dengan penjelasan tadi, kita tanya, mungkin dia ragu, lalu kita kasih tahu sama dia. Sekarang kita mau tanya, jadi apakah kamu sungguh-sungguh percaya ikut Tuhan Yesus? Dalam hidup kamu bertekad ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Nah, dia akan mengevaluasi hidupnya. Dan disitulah kita masuk, Bapak Ibu. Jadi kita tidak datang itu, saudara, saya mau beritakan tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus. Dia bilang, saya juga Kristen kok. Saya tahu Tuhan Yesus. Tapi kita sentuh bagian dirinya, apakah dia itu sungguh-sungguh selama ini ikut Tuhan Yesus? Apakah selama ini dia yakin selamat? Kalau Tuhan seandainya panggil kita, kamu yakin tak kamu selamat? Kalau dia ragu, kita kasih tahu itu berarti saudara belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Nah, jadi ketika dia sudah menyadari dirinya, ragu, barulah kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, kita ingatkan dia, nah, saudara, kita ini adalah orang berdosa.
Itu yang harus kita tahu dulu. Kita harus ya melihat diri kita dulu. Siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Sini dikatakan, kita sampaikan semua manusia adalah orang berdosa dan pasti dihukum oleh Tuhan. Kita kasih tahu, saudara, bukan hanya saudara yang berdosa. Saya juga orang berdosa. Kita sama orang berdosa kok. Ya. Semua orang berdosa, manusia berdosa. Jadi tidak usah berkecil hati. Kita semua orang berdosa. Tidak ada bedanya, kita juga semua dari orang yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita kasih tahu, kita ini orang berdosa, apa yang pernah kita lakukan. Nah, untuk bapak atau ibu yang kita injili itu, kita lihat ya, selama ini mungkin dia tidak beribadah. Ya kan? Tidak beribadah. Jadi dalam menginjili Kristen KTP, kita harus pastikan dulu ini adalah Kristen KTP ya. Jangan kita injili orang yang kita tidak kenal, lalu kita langsung mencap dia Kristen KTP. Jangan-jangan nanti dia Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Jadi nggak kena. Jadi kita harus benar-benar pelajari dulu, lihat dulu ini benar-benar Kristen KTP. Baru kita kasih tahu contohnya kita berdosa. Ya mungkin kita tidak datang ibadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan kita harus beribadah kepadanya. Bagaimana kita mengatakan saya ikut Tuhan, saya percaya Tuhan. Selama ini kita tidak datang beribadah. Itu adalah dosa, bukti bahwa kita berdosa. Atau orang ini misalnya di orang Nias ya, itu banyak yang Kristen KTP itu biasanya salah satu cirinya adalah suka mabuk-mabukan. Ya kan? Jadi kita bisa kasih tahu, mungkin kita jatuh ke dalam dosa mabuk. Ya. Suka berantem. Nah, itu adalah ciri Kristen KTP di Nias itu. Jadi hari Minggu itu pergi ibadah, kemana mereka ke warung mabuk-mabukan, setelah itu berantem. Entah apa sih. Jadi kita kasih tahu, ya ini salah satu dosa, bukti dosa. Kita tidak datang ibadah. Ya, mungkin kita pergi buat hal yang lain yang misalnya mabuk, kita mabuk. Atau kita berantem. Jadi kasih tahu salah satu jenis-jenis dosa yang membuat dia sadar selama ini, oh iya ya, memang benar loh, saya tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan selama ini. Buktinya saya hidup melakukan dosa ini. Dan kita kasih tahu sama dia bahwa ada akibat daripada dosa kita. Sama seperti sebelumnya. Ya, bahwa dosa itu ya akan membawa kita kepada maut, binasa. Sesuatu yang bersalah itu, sesuatu yang berdosa itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Kejahatan kita lakukan, misalnya mabuk-mabukan, itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Justru akan mendatangkan kehancuran bagi kita. Yang maksimalnya nanti atau ujungnya nanti, yaitu kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal, ke neraka. Jadi kita kasih tahu ada ganjaran daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, setelah kita kasih tahu sama dia bahwa dia juga orang berdosa dan akan dibawa kepada penghukuman yang kekal. Lalu kita ajak dia untuk bertobat. Sadar selama ini dia telah berdosa, telah bersalah. Kita katakan, tapi saudara, walaupun selama ini ya, bapak atau ibu memang melakukan hal ini dan tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tapi tidak terlambat. Ingat, tidak terlambat. Ya, ada kesempatan untuk bisa kembali sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita itu dan sungguh-sungguh kita mau ikut Tuhan. Ada kesempatan, tidak terlambat. Kita kasih tahu sama dia, yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar dan bertobat. Ya, jadi bantu orang ini bahwa selama ini memang dia belum menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Dia selama ini masih hidup di dalam dosa. Maka harus sadar, cepat-cepat sadar, ya menyesali kesalahan dan datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 19, ya bantu dulu Lose. Kisah Para Rasul pasal 19 pasal 3 ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Jadi harus mengakui dulu bahwa dia telah berdosa selama ini, menyesalinya, mengakui di hadapan Tuhan, dan berjanji ya untuk meninggalkan dosa-dosa cara hidup selama ini yang salah.
Dia harus tinggalkan, ubah. Kita kasih tahu sama dia, kita harus ubah hidup, ya, hidup yang berdosa ini. Tinggalkan. Dan dikatakan, ya, kalau kita bertobat, firman Tuhan mengatakan dosamu akan dihapuskan, diampuni. Nah, Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan memaafkan kita. Dia tidak akan menolak kita. Ya, Tuhan bukan seperti pribadi manusia yang dendam, yang dimana dia tidak suka lalu dia menolak, selalu tidak ada lagi kesempatan, tidak ada pengampunan. Tuhan itu selalu ada pengampunan. Dikatakan di sini, maka dosamu akan dimaafkan, dihapuskan. Ini kalau kita pelajari kata yang dihapuskan ini, ya, ini benar-benar memberikan makna yang dalam. Dihapuskan itu berarti apa? Tidak ada lagi catatan. Dilupakan semua. Itu seperti kalau kita tulis di papan tulis, ya kan? Lalu kita ambil penghapus, hapus. Waktu kita hapus, otomatis tidak ada lagi, bersih. Tidak. Wah, luar biasa loh perkataan Tuhan bahwa dia akan menghapus dosa kita. Jadi bukan hanya sekedar gimana ya, Tuhan ya sudah tidak usah kamu pikirkan tentang dosamu. Bukan hanya sekedar seperti demikian. Firman Tuhan mengatakan dihapuskan. Jadi seperti sebelumnya sudah dicatat di papan tulis, banyak kali dosa kita penuh di papan tulis ini. Mungkin berapa papan tulis pun nggak akan muat itu dosa kita. Tapi Tuhan ambil misalnya contoh ya, ibaratnya diambil penghapus dan hapus semua jadi bersih. Wah, luar biasa. Jadi ayat firman Tuhan ini memberikan kita sebuah penghiburan bahwa Tuhan menghapus dosa kamu, tidak ingat-ingat lagi, ya, dan tidak akan lagi membawa kamu kepada penghukuman yang kekal. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga dosa kita itu diampuni? Nah, kita kasih tahu sama dia bahwa Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dikatakan karena Kristus telah mati bagi kita untuk segala dosa kita. Makanya dikatakan dihapuskan, diampuni. Karena Kristus telah menggantikan kita. Telah memberikan dirinya dikutuk karena dosa-dosa kita. Jadi kita tidak usah tanggung hukuman itu. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Jadi kita kasih tahu, kamu selama ini kan dengarkan cerita Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Tapi kamu tahu tidak, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya benar-benar untuk menggantikan kita dari hukum. Benar-benar ini adalah berita sukacita bagi kita. Nah, setelah itu barulah kita kasih tahu sama dia. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Ya, atau Bapak Ibu lakukan? Yaitu selain sadar dan bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan, selanjutnya adalah saudara harus datang kepada Tuhan Yesus. Benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Menerima dia dalam hati kamu sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat satu-satunya. Juru selamat saya. Selamatkan saya. Saya mau percaya Engkau. Jadi itu yang harus kita lakukan langkah kelima. Ya, percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kutip sama dia ayat firman Tuhan Yohanes 6:40 masih sama sebelumnya. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat anak atau mengenal anak atau mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi orang ini, ya, kita usahakan dorong dia agar dia bisa datang kepada Tuhan Yesus dan dia bisa mengerti tentang pengampunan di dalam Tuhan Yesus dan supaya dia bisa mulai sekarang, kita kasih tahu sama dia, mulai sekarang, jangan lagi tunda-tunda. Ya, mulai sekarang datang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya dia adalah juru selamat saya. Tuhan saya. Ya, saya mau ikut dia seumur hidup saya. Maka kamu akan beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, setelah itu saudara-saudara beda dengan yang lain.
dalam penginjilan kepada orang lain. Ini ada cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya adalah kita ingatkan dia. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat dan juga Tuhan kita. Jadi tidak hanya juru selamat kita, tapi Tuhan, atau istilahnya kita mengatakan Tuhan atas hidup kita. Kita harus tunduk terhadap Tuhan kita. Tunduk terhadap perintah-perintah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini sudah mengakui bahwa dia adalah juru selamat saya, dia adalah Tuhan saya. Lalu bagaimana hidup kita sehari-hari? Maka kita harus hidup di bawah perintah Tuhan kita. Kita kan sudah mengakui dia adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Yang memerintah, yang menguasai hidup kita sehari-hari. Maka kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Langkah yang terakhir, langkah ke-6. Di situ dikatakan kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi seperti hidup sebelumnya. Hidup sebelumnya itu tidak menunjukkan bahwa kita ini benar-benar percaya Tuhan. Kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi sekarang kalau Bapa sudah sadar, bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka berilah hidupmu di bawah pimpinan atau perintah-perintah Tuhan. Di situ dikatakan setelah kita percaya dan pasti diselamatkan. Jadi waktu kita percaya sungguh-sungguh, disitulah kita diselamatkan. Lalu bagaimana cara hidup kita sehari-hari yang Tuhan inginkan sebagai Tuhan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kita kasih tahu dia contoh. Dan contoh ini kita lihat yang selama ini memang dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah Kristen sejati. Misalnya contohnya tidak datang ibadah. Kita kasih tahu contoh bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Hidup dalam perintah Tuhan. Kita harus ibadah setiap hari Minggu. Ibadah itu, jangan kita kasih dia contoh yang lain, yang jauh. Itu nanti nggak kena. Dan kita bilang, maka kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita harus mengasihi Tuhan. Contohnya, jangan kita membunuh orang lain. Dia pikir, saya nggak sejahat-jahatnya juga saya sebelumnya saya nggak akan melakukan dosa itu juga kok. Saya nggak akan membunuh orang, ya kan? Jadi dia tidak akan merasa ini perintah Tuhan, karena memang sebelumnya pun dia tidak melakukan membunuh orang. Tapi kita kasih dia contoh yang benar-benar yang relevan selama ini, dia tidak mencerminkan dia Kristen. Kita kasih tahu contohnya, selama ini kan Bapak kan tidak ibadah. Nah, Tuhan mau kalau kita mengasihi dia, kita harus beribadah kepadanya. Setiap hari Minggu. Kita jangan bolos karena diharuskan. Kecuali kalau kita benar-benar sakit. Kita tak bisa datang ke rumah Tuhan. Kita berdoa di rumah. Kita bisa bernyanyi juga kalau memang kita bisa. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, kita datang ibadah kepada Tuhan. Itu contoh. Atau ada lagi dosa yang dia lakukan. Misalnya, mabuk-mabukan. Kita kasih tahu tinggalkan kejahatan mabuk-mabukan itu. Tinggalkan kejahatan. Suka berantem. Atau selama ini dia pakai narkoba contohnya. Ada yang mengaku Kristen tapi pakai narkoba. Nah, kita kasih tahu tinggalkan narkoba. Atau dia hidup dalam perzinahan. Suka pergi kemana-mana. Kita kasih tahu tinggalkan dosa itu. Nah, jadi ambil contoh yang relevan yang selama ini tidak mencerminkan dia adalah kekristenan. Kita bilang sama dia ini adalah contoh. Tentunya bukan hanya ini, banyak lagi sesuai dengan apa perkataan Alkitab. Tapi kita tegur dia yang selama ini dosanya yang dia lakukan supaya dia bisa langsung connect. Nah, jadi tekankan kepada dia ini yang paling penting yang bagian terakhir juga adalah supaya dia benar-benar taat perintah Tuhan. Kita kutip sama dia ayat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 23. Di situ dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Jadi kalau kamu bilang saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu sebagai orang yang ikut Tuhan? Dikatakan ia akan menuruti firman. Jadi bukan lagi hati yang membangkang, bukan lagi hati yang memberontak, bukan lagi hati yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan.
yang menyepelekan, bukan lagi, tapi hati yang menuruti, ya, hati yang tunduk. Dikatakan di sini menuruti firman. Jadi kita tidak lagi hidup untuk diri kita, Bapak Ibu, tapi kita hidup sekarang untuk Tuhan Yesus, yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bahkan kita dorong dia juga untuk baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, renungkan Alkitab, belajar firman Tuhan. Kita sekalian dorong dia untuk bisa mengenal firman Tuhan. Supaya dia ya nantinya makin tahu tentang firman Tuhan. Kita kasih tahu sama dia misalnya di hari Minggu juga kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dan itulah nanti yang akan kita lakukan. Nah, jadi orang ini kita benar-benar usahakan ya, sadarkan dia selama ini dia belum jadi Kristen, masih Kristen KTP. Dan setelah kita beritakan Injil, pertobatan dan harus ikut Tuhan, kita juga harus dorong dia untuk ubah hidupnya selama ini. Dia harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita bilang sama dia, ya kita berdoa supaya Roh Kudus menolong ya Bapak, Ibu, Saudara, supaya dalam kehidupan sehari-hari ya bisa hidup mengasihi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah mengenai penginjilan Kristen KTP. Ya, yang pertama kita kesadarkan dia bahwa keselamatan itu pasti. Ya, apakah kamu selama ini sungguh-sungguh yakin? Ya, kalau dia ragu, kita kasih tahu itu berarti Bapak belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kalau kamu sungguh-sungguh anak-anak Allah, kamu pasti selamat. Lalu baru kita kasih tahu, ya selama ini kita orang berdosa. Lalu dia harus sadar dan bertobat. Ya, dia harus percaya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan setelah dia diselamatkan, dia harus mengubah hidupnya selama ini. Yang berdosa, yang hidup dalam kedagingannya. Dia harus hidup mengasihi Tuhan. Dan kita berdoa tentunya bukan karena kekuatan kita, kuasa kita. Kita berdoa Roh Kudus kiranya bekerja ya dalam hati orang ini. Ya, supaya dia bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai orang Kristen. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari malam ini tentang penginjilan kepada pluralitas dan juga penginjilan kepada Kristen KTP. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bu. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan yang mereka percaya, Oh ya, Islam juga dia berpikir kalau kamu tidak ikut agama mereka, ya mereka juga bilang kamu akan dilaknat. Laknat itu bahasa mereka, maksudnya kamu akan dihukum ke dalam neraka juga. Tapi ada bedanya. Makanya tadi waktu kita beritakan Injil sama orang yang pluralitas, itu adalah satu paket bagaimana kita kasih tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu dia mengatakan sendiri satu-satunya jalan masuk ke surga, dan itu tidak diucapkan oleh para pemimpin agama manapun, termasuk yang di sebelah. Dia tidak pernah mengatakan, baik di kitabnya dimanapun cari, bahwa hanya saya jalan masuk ke surga. Tak ada. Siapapun, itu satu perbedaan. Kedua, bagaimana Tuhan Yesus mati menggantikan kita dari penghukuman dosa. Dan tidak dilakukan oleh siapapun pemimpin agama. Ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian. Dan itu tidak dilakukan oleh pemimpin agama manapun. Semua pada mati tidak bangkit-bangkit. Itu perbedaannya. Jadi, waktu kita mengatakan kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, kita tidak masuk ke surga. Karena
menjanjikan bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar beda daripada yang lain. Apa yang dilakukan? Yang pertama, tidak ada tokoh agama manapun yang mengatakan hanya melalui saya kamu bisa masuk surga. Tidak ada. Bahkan mohon maaf, yang sebelahnya mengatakan juga bahwa ini Tuhan Yesus juga, ini Nabi juga, kalau kita ikut ajarannya ya bisa membawa kita, hanya ini yang paling besar karena ini di akhir zaman. Itu masih mengatakan itu bisa membawa kita pada kebenaran. Karena mereka mengakui Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, tidak dikatakan oleh atau diucapkan siapapun pemimpin agama manapun, bahwa Tuhan Yesus itu dia satu-satunya jalan ke surga. Dan dikatakan kalau kita percaya kepada dia, kita beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu tidak diucapkan oleh agama lain. Kedua, Tuhan Yesus satu-satunya yang mati bagi kita. Tidak dilakukan oleh siapapun, menggantikan kita. Dan ketiga, dia satu-satunya yang bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan di Yohanes pasal 14 mengatakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku akan kembali nantinya menjemput kamu. Itu tidak dilakukan siapapun. Nah, ini perbedaan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ikut percaya kepadaku, sungguh-sungguh kamu akan diampuni dan beroleh hidup kekal. Kamu tidak bisa pergi ke surga tanpa melalui aku. Nah, jadi dari hal-hal inilah yang membuat orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang pluralitas. Makanya saya bilang tadi, tonjolkan spesialnya, bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain dalam hal pluralitas itu. Dan yakinkan dia bahwa hanya melalui Tuhan Yesus, tidak banyak jalan, satu-satunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, kira-kira Ibu bisa mengerti, Bu? Ya, sama-sama, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Saya boleh ngomong, Lause? Silakan, Bu. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar. Oke, jadi saya dulu pernah ikut kelas penginjilan ya. Satu mata kuliah itu SKS, STT Kalvari Batam. Sudah agak lama juga. Kids-nya kita ingat nggak? Kids. Nah, ini untuk memastikan sebelum kita mulai penginjilan atau kalau kita ngobrol walaupun seseorang itu mengaku Kristen, memastikan dia sungguh-sungguh Kristen atau enggak, itu ada yang namanya 2 pertanyaan diagnosis. Nah, itu mungkin bisa dipakai gitu loh. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, kita tidak tahu kapan kita mati. Andaikan kita, itu kalimatnya bisa diperhalus lagi. Andaikan kita mati, kita dipanggil Tuhan hari ini gitu. Yakin nggak masuk surga? Nah, itu dari jawaban dia kita udah bisa tahu dia itu sungguh-sungguh lahir baru atau tidak, atau Kristen KTP. Kalau jawaban dia yakin, itu masih ada pertanyaan kedua untuk memastikan. Kalau Tuhan nanya, kenapa aku harus kasih kamu masuk surgaku gitu kan? Nah, dia harus bisa jawab dengan benar karena iman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan dia, sudah bertobat, apapun itulah yang kira-kira seperti itu bisa menunjukkan keselamatan bahwa dia sungguh-sungguh udah percaya. Nah, saya merasa seperti itu sih. Banyak lansia kita nggak bisa jawab pertanyaan ini, skills info aja. Oke, itu sharing saya. Makasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, tadi yang mengenai pluralitas ya, tadi saya sempat juga singgung bahwa kita tanya sama dia, apakah kamu yakin selamat? Kalau seandainya Tuhan panggil kita hari ini, kamu yakin tidak kamu selamat? Tadi Ibu Rukia juga kasih penegasan ya, lalu kenapa Tuhan harus mengizinkan kamu masuk surga? Jadi itu mengenai pertanyaan yang pembukaan yang mengenai penginjilan pluralitas. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Bu? Tadi Ibu angkat tangan. Kristen KTP ya, Lose. Kristen KTP. Sorry, bukan pluralitas KTP, Kristen KTP ya. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Oh, tadi jadi lupa ya, Bu ya. Ya, tadi Kristen KTP. Yang dijelaskan Ibu Rukia ini ya, itu berhubungan dengan Kristen KTP.
Hmm. Hmm. Ya, mungkin dia, oh ya, mungkin kita lanjutkan pertanyaan yang dari Ibu Rukia tadi waktu dia bilang, kenapa Tuhan harus mengizinkan kamu masuk surga? Kalau dia bilang, ya karena saya percaya Tuhan Yesus, kan dibilang hanya percaya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa buktinya bahwa kamu sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan? Iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan Yakobus. Itu saling melengkapi loh. Itu tidak ada kontrasnya. Waktu di kitab Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, percaya kamu masuk surga. Tapi itu dipertegas oleh Yakobus supaya jangan salah paham loh. Jangan bilang, oh yang penting saya percaya. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita kasih tahu sama dia, oke kamu mengaku, ya kan firman Tuhan mengatakan percaya masuk surga. Jadi saya juga percaya masuk surga. Tapi kita kasih tahu sama dia pertanyaan selanjutnya, apa bukti bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apa buktinya? Dia bilang kan hanya percaya. Nah barulah kita kasih tahu sama dia. Iman itu, percaya itu tidak hanya sekedar kita bilang saya percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita benar-benar percaya Tuhan Yesus, kita harus mengasihi dia, menuruti perintahnya. Itu kita tunjukkan, wujudkan dalam perbuatan kita. Nah, jadi untuk orang yang seperti demikian, itulah jawabannya, Bu. Kita harus katakan sama dia, apa bukti bahwa kamu sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus? Buktinya firman Tuhan mengatakan kamu harus menuruti perintah Tuhan. Misalnya, kamu harus ibadah. Jadi Kristen itu tidak hanya sekedar percaya itu hanya di mulut saja, tapi ada wujudnya. Ada perubahan dalam hidupnya sehari-hari kita sehingga kita mengatakan inilah Kristen. Kira-kira begitu. Ya. Kita kasih tahu sama dia, Bu. Kita kasih tahu sama dia, tidak ibadah itu adalah dosa. Ya memang tidak selamat, Kristen KTP tidak selamat. Jadi dia bilang, tapi saya percaya dan saya tidak berbuat dosa. Saya tidak berbuat jahat. Ini tidak saya beribadah, tapi saya tidak berbuat dosa kan? Bilang sama dia, tidak ibadah itu juga berdosa. Itu adalah dosa. Waktu kita tidak, apa kata Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Waktu kita tidak mencari Tuhan, itu kita sudah berdosa. Tidak datang beribadah kepada Tuhan, kita sudah berdosa. Nah, itu bukti bahwa kita ini belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, sungguh-sungguh percaya kepada aku, dia akan menuruti perintah-perintah. Nah, kira-kira begitu. Jadi walaupun dia bela dirinya, dia tidak berbuat dosa, tidak ibadah, kita bilang, itu waktu tidak ibadah itu berdosa. Nah, jadi disitulah kita masukkan, menyadarkan dia bahwa dia telah berbuat dosa, dia hidup dalam dosa sama seperti kita semua manusia adalah orang berdosa. Kita minta dia bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu dalam hidupnya dia harus ubah hidupnya, dia harus tunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Saya ibaratkan ya, saya kasih contoh ya. Contohnya saya bilang sama contoh ya, ini contoh saja. Saya bilang sama si Dewi, saya mencintai kamu. Tapi saya tidak menikahi dia. Saya tidak menunjukkan bahwa saya mencintai dia. Saya jaga-jaga jarak sama dia. Saya malas berkomunikasi sama dia. Dan akhirnya saya tidak menikahi dia. Gimana saya bilang, bagaimana saya bisa mengatakan saya mencintai kamu, tapi tidak wujudkan cinta itu loh. Itu namanya cinta apa? Cinta palsu. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Waktu kita katakan saya mengasihimu Tuhan, tapi kita tidak ibadah, tidak ini, ya itu namanya kita belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya memang kita tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada perubahan dengan pertolongan Roh Kudus. Orang Kristen bisa lambat pertumbuhannya, ada yang cepat.
tergantung ya orangnya bagaimana dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya bagaimana dia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi setidaknya kita bisa melihat ada perubahan hidup. Nah, kira-kira begitu Bu jawaban. Jelas Bu, ada pertanyaan lagi? Ada? Wah silakan Bu. Oh iya. Ya kalau ada yang mau tambahkan silakan Pak, bisa juga Pak. Apa? Hah? Ya. Yes. Silakan Bu. Bagaimana memilih saya teman kalau Kristen 12 tahun, tapi dia menikah dengan yang agama Buddha. Dia sudah lebih tahu dari saya ya. Jadi bagaimana memilih apakah dari seperti yang yang 4 kali pertemuan kita memilih atau ada kata-kata lain gitu. Oke, yang orang lain menikah dengan agama lain, kalau menurut saya itu ya. Oh, dia bukan Kristen. Oh, salah paham saya. Saya pikir. Tapi dia bukan Kristen. Tapi selama ini dia bukan Kristen. Oh. Ya, kalau begitu kita. Ya. Kalau begitu itu masuk kepada penginjilan pola umum. Karena kita anggap dia bukan juga Kristen KTP. Karena dia selama ini bukan mengaku Kristen kan. Dia hanya sekolah Kristen aja. Hanya sekedar pengetahuan bagi dia. Jadi kita harus masukkan dia pakai dengan pola penginjilan umum. Ya. Supaya kita benar-benar sadarkan dia benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi sungguh-sungguh mau percaya dan ikut Tuhan Yesus seumur hidup. Nah, ya, kecuali pakai pola umum penginjilan. Kecuali kalau selama ini dia Kristen, dia sungguh-sungguh Kristen. Contohnya ya, sungguh-sungguh Kristen. Hanya dia menikah itu sama agama lain. Itu tidak dipakai dalam hal penginjilan, menurut saya. Tapi itu adalah sebuah penggembalaan teguran bagi dia. Karena kita tak bisa mengatakan dia belum selamat. Hanya mungkin selama ini dia yang melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan, kita merasa fatal gitu. Nah, untuk orang ini itu adalah sistem penggembalaan bukan penginjilan. Karena orang ini sungguh-sungguh percaya, hanya dia melakukan kejahatan yang kita anggap fatal, dia sampai menikah sama orang lain, sama agama lain. Tapi kalau dia pindah agama, misalnya dia Kristen selama ini, dia mengaku Kristen ini, lalu dia pindah agama. Itu namanya dia selama ini belum Kristen. Maka kita harus injili dia pakai pola umum penginjilan. Kalau Kristen KTP itu maksudnya begini Bu, dia tidak pindah agama, tapi dia mengaku Kristen, tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia Kristen. Nah itu kita pakai penginjilan Kristen KTP. Tapi kalau selama ini dia mengaku Kristen lalu akhirnya dia pindah agama, maka yang kita pakai bukan pola penginjilan Kristen KTP, karena dia sudah menunjukkan bahwa dia bukan Kristen selama ini dengan pindah agama. Maka kita pakai pola umum penginjilan. Menurut saya begitu. Tapi kalau dia selama ini tidak Kristen, lalu dia pindah agama, dia ikut agama istrinya, ya memang selama ini dia bukan Kristen, jadi kita tetap pakai pola umum penginjilan. Kira-kira begitu. Apakah ada tambahan dari Bapak Maritus atau Pak Edi?
Oh, yang Kristen, dan dia bilang saya yang penting tidak berbuat dosa. Saya tidak. Dia Kristen tapi kaya kan? Dia Kristen, tapi dia merasa dia tidak perlu beribadah dan melakukan apa-apa gitu. Dia merasa tidak perlu. Ini ada perumpamaan tentang Tuhan itu tentang talenta. Yang dia mempunyai hati dan diberikan oleh Tuhan Yesus tapi dia menyimpankannya dan dia tidak menghasilkan talenta yang selanjutnya. Tapi itu dianggap sebagai hal yang jahat. Yang kedua, waktu dia merasa tidak berdosa, kan, itu menandakan harusnya dia mengakui dia berdosa. Karena Tuhan Yesus berkata tentang semua manusia itu berdosa. Nah, satu hal yang dicatat dalam firman adalah orang yang tahu melakukan hal yang baik, tapi dia tidak melakukannya, itu dia berdosa. Di kitab Yakobus pasal 4. Dua poin itu. Jadi pertanyaan dia, apakah saya sudah percaya dan tidak melakukan apa-apa dan saya diselamatkan? Kalau bicara keselamatan, orang yang percaya diselamatkan. Kalau bicara tentang apa namanya itu tadi tidak berguna apa-apa, jadi dia diselamatkan. Bila percaya dan ada hidup juga lah, seperti Ya. ada perbuatan membuktikan. Ya. Percaya harus selain dia harus berbuat bersama, berbuat bersama, dia juga harus bisa katakan Ya, kira-kira itu poinnya, Bu. Tapi Ibu jangan sampai salah menyampaikan sama orangnya bahwa seolah-olah percaya tambah perbuatan baik baru selamat. Bukan ya? Tambah perbuatan baik baru selamat. Itu salah. Maksudnya jangan salah Ibu tangkap. Jangan seolah-olah nanti Ibu pikir, oh itu harus percaya. Nah, jangan bilang nanti harus percaya lalu harus berbuat baik, barulah kamu selamat. Bukan itu. Tapi hanya percaya kamu selamat. Lalu bukti bahwa kamu selamat, sudah percaya, yaitu kamu hidup mengasihi Tuhan atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ya, jadi ya itu maksudnya. karena orang selalu membandingkan pada saat Tuhan Yesus disalibkan, sebelahnya itu ada orang yang percaya tapi dia tidak pernah melakukan, tapi dia diselamatkan. Nah itu poinnya. Jadi orang selalu melakukan hal itu, dia percaya asal percaya aja dan asal melakukan apa-apa. Tapi dia bukan yang di sebelah Tuhan Yesus. Karena dia di sebelah Tuhan Yesus, dia beriman. Itu dia masuk surga. Tapi kamu yang sekarang tidak bersama Yesus, maksudnya Ya. Ya. Ya maksudnya ketika kamu masih hidup di dunia ini ya kamu harus menunjukkan kamu sudah percaya dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kecuali seperti yang di samping yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Atau misalnya kamu dalam keadaan kritis ini. Mau mati nih. Nah, kamu tak ada kesempatan untuk berbuat lagi kan setelah berbuat baik. Setelah kamu percaya mungkin Tuhan panggil kamu. Ya kamu selamat. Tapi intinya percaya selamat. Tapi bukti bahwa kamu percaya, kalau kamu masih hidup, kamu harus menunjukkan perbuatan-perbuatan iman itu. Nah, hidup mengasihi Tuhan. satu lagi yang tadi apa itu yang yang orang usia saya rasa saya sekolah Kristen banyak itu orang Kristen dia kalau ditanya dia percaya ya kan? Tapi dia menyembah dia berdoa sesuai dengan dia juga tapi dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Islam. Kalau ditanya dia percaya dia katakan aja. Nah, jadi pertanyaannya adalah orang yang ini selamat atau tidak? Itu Dia ngomong percaya, tapi dia melakukan hal yang tidak percaya.
Ya, ya, itu namanya pluralitas agama. Itu termasuk tadi bisa pakai pola penginjilan pluralitas agama. Yang dia bilang saya juga tidak hanya mengatakan oh semua agama bisa selamat, tapi juga bilang oh kami percaya juga Tuhan Yesus, kami juga percaya ini bisa semua selamat. Ulangi ini apa yang membuat dia salah? Karena orang selalu pikir ya, di surga seperti ini, padahal Tuhan Yesus mengajarkan bumi seperti itu. Nah, coba kita memahami. Jadi orang selalu pikir itu di surga itu seperti di bumi. Padahal manusia itu terbatas. Dia tidak boleh pikir surga seperti di bumi. Tuhan Yesus mengajarkan berbalik bumi seperti di surga. Jadi kalau di bumi seperti di surga, maka di bumi itu kecil, surga itu lebih luas. Nah, itu hubungannya dengan terbatas, dengan tidak terbatas. Oke, jadi itulah intinya Bu ya. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, maka dia harus menunjukkan perbuatannya sehari-hari. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita gimana ya? Oh, ada Bapak, Pak Udin. Oh, oke lah kalau begitu kita kasih waktu bertanya lah ya. Silakan Bu, silakan. Setelah itu Pak Gultom ya. Oke. Oke, Pak Gultom dulu. Kalau saya bukan pertanyaan, oh gitu. Jadi Bapak pernyataan lah. Saya malah justru dengan ikut orang ini, orang meninggal ini, saya itu memproklamirkan diri ada di Kristen. Oke, Bapak ini, saya merasa saya itu Kristen. Kenapa Pak? Saya nggak bisa menjalankan semua yang apa yang tercantum di situ ya. Saya belum merasa mampu. Mungkin ada sempurna ya Bapak. Iya. Bukan. Karena tadi coba satu aja. Oke, langkah keenam hidup mengasihi Tuhan ya. Percaya diselamatkan ya. Terus inilah sebenarnya kita ini langkah keenam ini. Ya, tapi saya sebenarnya belum bisa sempurna melaksanakan, belum mampu. Percaya mengasihi. Nah, ini konsepnya harus diluruskan. Mau jawab Pak? Ya. Atau saya jawab duluan? Ya, silakan dulu Pak, Bapak lah. Nah, ini harus diluruskan. Nah, tentunya satu hal, semua orang adalah berdoa. Di bawah pulau langit ini tidak ada orang yang benar. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang percaya, kita percaya dan kita mau mengasihi Tuhan. Dan kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, keinginannya itu ada. Ya, dan di dalam keinginan kita itu, ya itu kadang tidak bisa tercapai. Ya. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus sudah mengetahui hal ini sebagai orang yang percaya. Maka orang yang percaya itu harus ya, harus memperoleh pertolongan dari Roh Kudus dan diam di dalam diri dia. Sehingga apa? Sehingga di dalam diri dia yang terbatas ini, yang tidak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan ini, dia bisa semakin hari semakin dikuduskan dan semakin hari semakin digunakan. Nah, dalam proses ini, maka tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Tuhan. Nah, pandangan tadi Bapak itu mengatakan bahwa di dalam diri saya, ya, saya nggak bisa mencapai itu karena saya rasa saya berbeda. Tetapi di dalam manusia, menurut pandangan Tuhan itu, manusia tidak ada yang sempurna. Maka itu Tuhan Yesus akan datang kembali
Artinya hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan itu. Nah, dalam proses inilah yang menjadi kedewasaan orang-orang yang percaya. Nah, di dalam kedewasaan orang-orang percaya di sini, ya, dia tidak perlu harus sampai satu titik, tapi dia proses semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Nah, dia ada progres yang begini. Nah, inilah tandanya bahwa kita dalam proses. Nah, hidup dalam proses itu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kalau saya belajar, ya, ada 6.000 lebih berita Tuhan itu. Kalau Bapak kan saya udah berapa saya lakukan, saya rasa tidak berapa lakukan, masih jauh daripada apa yang menjadi ekspektasi di mata Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang kudus dan yang maha tinggi, maka kita manusia yang berdari tak bisa. Maka itu perlu ada cara Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya, itu betul, Pak. Tapi saya kembali setelah mengikuti orang ini dan orang ini, itu saya akan menarik diri dong. Saya sudah begitu. Ya. Ya. Nah, jadi begini, Pak. Pertama, penginjilan itu kan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Lalu waktu kita menginjili orang Kristen KTP, ya kita tadi sudah kasih tahu bahwa dalam kehidupannya sehari-hari dia harus mengasihi Tuhan. Bukan berarti dia bisa langsung sempurna. Sama seperti kita juga tidak bisa langsung sempurna. Makanya itulah perbedaan namanya pembenaran dengan pengudusan. Pembenaran itu hanya satu kali saja seumur hidup. Tapi pengudusan itu berkali-kali. Karena progres, seperti kata Pak Edi. Jadi kita tidak berkecil hati dan mengatakan ternyata saya Kristen KTP karena saya juga tidak sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Kan kita Kristen ini, Pak, setiap hari Roh Kudus akan bekerja mengubah hidup kita. Kadang-kadang kita bisa jatuh. Nah itu. Yang sisi yang selanjutnya adalah dalam diri kita. Waktu kita menginjili orang Kristen KTP, itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya seperti Bapak bilang, bisa mengevaluasi diri. Jadi dengan demikian memacu kita, kalau begitu ke depan saya harus lebih menunjukkan mengasihi Tuhan. Jadi itu bisa memberikan kita evaluasi. Itu bagus itu. Tapi kita jangan merasa bahwa kita Kristen KTP gara-gara kita tidak memenuhi semua perintah Tuhan. Bukan, karena pengudusan itu, Pak, itu progres. Ya. Tentunya itu jadi evaluasi bagi kita juga. Kalau selama ini, saya selama ini tidak melakukan, belum sempurna, maka kita harus mengevaluasi diri. Kira-kira begitu, Pak. Kembali lagi, sebenarnya judulnya menginjili atau memberitakan kabar baik. Ya, Injil itu adalah kabar baik. Dari bahasa Yunani, Evangelion. Karena ini kita hidup di dunia yang berhamburan dengan agama. Jadi kalau kita menginjili itu mana? Ya, sebenarnya waktu kita menginjili, kita tidak bilang, saya mau menginjili kamu. Tapi bisa kita katakan, saya mau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Kita tidak langsung bilang, saya mau jadikan kamu Kristen. Itu sudah melanggar hukum negara Indonesia ya. Tak boleh tapi kita kasih tahu sama dia, saya mau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Itu juga bisa salah satu kita pakai untuk berbicara. Kalau di Alkitab ada beritakan Injil juga ada. Beritakan Injil. Tapi Injil itu kabar baik, Pak. Itu bahasa Yunani. Ya, Evangelion itu adalah Injil, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya ngerti maksud Bapak, jangan sampai kita itu tertangkap seolah-olah melanggar hukum negara gitu. Jadi kita jangan bilang saya mau jadikan kamu Kristen, atau kita seperti saya mau injili kamu supaya kamu bisa
jadi Kristen, kita kasih tahu sama dia, oh, saya mau beritakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar baik bagi kamu. Nah, itulah Injil sebenarnya. Kira-kira begitu, Pak. Ibu Mary ada? Atau supaya lebih jelas ini nanti juga bisa tanya sama Pak Pendeta, kan Pak Pendeta lebih jelas lah. Ya kira-kira begitu. Sudah? Kalau begitu kita tidak usah lagi latihan lah ya. Udah kemalaman karena banyak pertanyaan dan itu saya rasa juga pertanyaan itu udah membantu bagaimana nanti membekali untuk bisa. Oh silakan Bu, silakan. Ibu Mary Susanti silakan. Oke. Kalau pengalaman saya ya, orang yang gampang diinjili itu bagi saya adalah orang yang apa namanya lebih terbuka terhadap agama lain. Terbuka dalam agama lain maksudnya adalah gini, dia merasa tidak apa-apa saya dengar, saya mau tahu. Jadi bukan dalam kondisi dalam arti seperti sakit atau apa. Kalau pengalaman saya, ini pengalaman saya. Jadi beda-beda bisa. Saya lebih gampang menginjili orang yang lebih terbuka mendengarkan apa tentang agama lain. Karena dengan dia lebih terbuka, saya bisa berbicara sama dia enak. Karena dia mindsetnya, ya oke nggak apa-apa saya dengar. Oh dia mau tahu, dia juga penasaran mau tahu. Nah kalau itu pengalaman saya. Ya sifatnya seperti mau dengar gitu, mau tahu gitu. Nah contohnya selama ini saya kan lagi sedang menginjili namanya temannya Brandon namanya Billy Edward. Ini saya lagi sudah 4 kali pertemuan sama dia penginjilan melalui Zoom. Dia orang Tionghoa, orang Indonesia, tapi sekolah di Malaysia kayaknya. Jadi kenapa saya gampang menginjili dia? Karena dia terbuka dan dia bilang saya terbuka dan saya mau tahu tentang Tuhan Yesus. Saya mau mendengar. Nah jadi dengan demikian saya lebih gampang sampaikan tentang Injil dan usahakan yakinkan dia bahwa hanya Tuhan Yesus. Itu pengalaman saya, Bu, kira-kira. Buddha. Ya, bisa dibilang itu termasuk juga pluralitas. Nah, kira-kira. Itu pengalaman saya, Bu ya, bukan semua. Itu beda orang, beda situasi dia hadapi. Kalau saya itu kira-kira begitu. Tapi jangan pula nanti Ibu saya mau menginjili hanya orang-orang begini saja dari pengalaman saya. Enggak. Saya bilang, Bu, itu tergantung pekerjaan Roh Kudus. Bukan kita, bukan karena saya juga, bukan karena siapa. Mau orang yang fanatik sekali, tapi kalau Roh Kudus bekerja, dia bisa percaya. Tapi mau orang terbuka begitu mau tahu tentang kekristenan, kalau Roh Kudus tidak bekerja, nihil, tak akan bisa. Jadi bukan, yang paling penting berdoa kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Bisa mengerti ya Bu ya? Oke. Kalau saya rasa sudah selesai, ya. Puji Tuhan kita bisa menyelesaikan pelatihan penginjilan ini. Dan kalau banyak keraguan lagi, saya rasa bisa tanya sama Pak Pendeta, gembala kita, dan juga bisa sharing ke saya kalau memang ada hal yang mau di-sharing. Lalu ya kalau ada hal yang mungkin kekurangan dari saya, ya saya minta maaf, dan kiranya Tuhan menolong kita. Saya harap pelatihan penginjilan ini menjadi bekal kita pergi penginjilan. Ya, jadi jangan hanya sebatas kita ikut kelas kates, tapi kita berdoa Tuhan mendorong kita untuk pergi penginjilan. Oke, mulai dari keluarga kita. Nah, itu saja dan Tuhan memberkati. Kita tutup kelas tapi ini dan pelatihan penginjilan ini. Ya, kita minta Diakon Edi Suwanto. Tuhanlah kami yang dalam surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih untuk lama pagi-Mu yang telah kami lalui di dalam mengenal akan kasih-Mu. Tuhan, tambahkan kami iman untuk percaya di dalam kehidupan kami, percaya akan perintah-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami bisa semakin mengasihi-Mu di hari-hari depan kami. Tuhan berkati
kepada mereka yang masih belum percaya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bisa terus membimbing kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami untuk melakukan segala hal yang baik yang datang daripada-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua di malam hari ini, sehingga kami juga bisa lebih mengasihi-Mu di dalam mengabarkan Injil bersama-sama, sehingga orang-orang dekat kami bisa memperoleh keselamatan, bisa memperoleh hidup yang kekal yang telah Engkau janjikan. Tuhan, berkati kami di waktu malam hari ini, bila mana kami pulang ke rumah masing-masing. Mohon Kau yang bisa lindungi kami, dan mohon Kau juga bisa sertai kami. Serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita ambil foto dulu, boleh?